Bab Isyaril Mahdi, bab mulai syiar. Wala urwah anil Miswar radhiyallahu anhu qallada telah menandai Nabi SAW al-hadiah terhadap binatang yang akan dikurbankan dan menempatkannya wah dan beliau melakukan ihram bin Ibrahim. Itu potongan hadis dari hadis berikutnya haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Abdullah bin Ubaid anil Qasim Isyata dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, "Fatal tu aku telah mengikat walaid haji Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang yang akan disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma asy'arah dan beliau mensyarkan itu binatang. Allah dan mengikatnya. Aku atau aku yang mengikatnya. Suma bahasa kemudian mengutus Nabi biha dengan binatang itu. Ya baiti ke Baitullah wa aqama dan tetap tinggal Nabi bil Madinah di Madinah. Pama haruma maka beliau tidak ihram, tidak mengharamkan alaih sebab binatang itu syai'un sesuatu karena ada itu sesuatu yang bagi Nabi nun halal. Ini hadis menceritakan pengiriman binatang kurban gitu Pak. Diceritakan di dalam hadis ini Nabi telah berencana mau berkurban, tetapi binatang kurbannya itu tidak. Nabi saat itu ada di Madinah. Tapi Nabi SAW berkurbannya bukan di Madinah, tetapi di Mekah. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Bolehkah kita tinggal tetap di Bandung, tapi kurbannya di tempat lain, di kota lain misalnya. Nah, berdasarkan hadis ini, boleh-boleh saja. Toh Nabi juga dahulu begitu. Beliau tetap tinggal di Madinah, tetapi mengirim binatang ternaknya itu untuk berkurban ke Baitullah, ke Mekah. Maka saat ini juga suka ada panitia kan yang berkurban untuk di daerah-daerah minus, misalnya untuk daerah-daerah mualaf yang baru di NTT atau di mana. Tapi yang berkurbannya itu adalah kita yang ada di Bandung. Nah, berdasarkan hadis ini silakan saja, tidak ada masalah. Walaupun tetap yang lebih baik kita di tempat di mana kita tinggal. Nah, disitulah kita sehari-hari dikenal oleh masyarakat. Tapi kalaupun kita mau berkurban di tempat lain jauh dari tempat tinggal kita juga tidak ada masalah. Ini salah satu dalilnya yang menyatakan bahwa semua bahasa biya ila baiti. Kemudian Nabi mengutus dengan binatang ternaknya itu ke Baitullah. Dan waqoma tetapi Nabi di Madinah tetap ada di negeri Madinah. Tidak ikut ke Mekah. Jadi boleh-boleh saja seperti yang dilakukan oleh dulu Republika atau sekarang panitia-panitia yang lain yang menyelenggarakan itu semua. Silahkan saja. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Yusuf, Akhbarona Malik, an Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm, an Umroh binti Abdurrahman, annaha sesungguhnya itu Amroh binti Abdurrahman, Farotu mengabarkan Abdurrahman kepada Bakar bin Amr bin Hazm. An-Naziyad Ziyad bin Abi Sufyan kataba menulis surat ila Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. In Abdullah semuanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Abbas, man siapa orang ahada yang akan berkorban hajian dengan satu pengorbanan harumah maka haram alaih kepada orang itu ma yang haram juga ma yahrumu perkara yang haram ala haji kepada orang yang akan melakukan berhaji atau yang huro sehingga dia melakukan menyembelih haji terhadap kurbannya.
Qalat berkata umroh, qalat maka berkata juga Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, laisa tidak ada kama qala seperti yang diucapkan siapa yang mengucapkan terhadap itu siapa Ibnu Abbas. Aku ini telah mengikat qaidah haji Rasulullah terhadap binatang yang akan dikurbankan oleh Rasulullah SAW, iya dengan tanganku ini. Summa qala daha, kemudian mengikat terhadap binatang itu siapa atau memberikan tanda gitu. Siapa Rasulullah SAW biyadaihi dengan kedua tangan beliau. Summa ba'atha, kemudian mengutus Rasul biha dengan binatang ternak itu ma'abi beserta dengan bapakku. Falam yahrum, maka tidak mengharamkan ala alaiya kepada saya Rasulullah SAW syai'un, tidak mengharamkan terhadap Rasulullah sesuatu halahu yang telah Allah halalkan kepada Rasulullah hatta nuhiru al hajj, sehingga binatang itu disembelih. Nah, ini berita yang terkait dengan memang ada larangan-larangan. Tadinya kata menurut berita di sini menurut Ibn Abbas, larangan-larangan untuk orang yang akan berkorban itu sama seperti larangan bagi orang yang sedang ihram haji. Bagi yang sedang ihram haji kan larangannya banyak sekali. Yang kalau dilanggar harus membayar dam. Tapi kalau larangan untuk orang yang akan berkorban yang ada di sini di tanah air, di negeri sendiri, itu paling tidak boleh memotong kuku sama rambut saja. Sampai yang bersangkutan itu menyembelih hewan kurban atau disembelihkan oleh yang menyembelih. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 ya biarkan saja kuku ataupun rambut dalam keadaan panjang. Itu beda dengan larangan-larangan yang dilakukan untuk jemaah haji yang sedang ihram. Karena tanggal segitu tentu saja ihramnya itu mulai biasanya tanggal 8 Zulhijjah ya untuk jemaah haji. Itu berlaku juga sejumlah larangan, itu lebih banyak lagi larangannya bagi yang sedang ihram. Nah, menurut Ibnu Abbas, larangan kepada yang sedang haji dan yang mau berkorban sama. Tapi menurut Siti Aisyah, tidak sama. Aku telah melakukan mengikat, memberi tanda kepada binatang ternak yang akan disembelih oleh Rasulullah pada hari kurban itu. Toh tidak ada larangan-larangan yang disamakan dengan haji yang sedang melakukan ihram. Paling larangannya itu saja. Nanti itu ada di hadis lain. Tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut. Gitu. Di orang yang akan berkorban. Itu ya sekitar awal-awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 9. Jadi informasi dari Ibnu Abbas itu dibantah oleh Siti Aisyah. Menurut Ibnu Abbas semuanya dilarang. Man ahda hajjan haruma alaihi ma yaruma al haji. Siapa orang yang akan berkorban, maka haram juga apa yang diharamkan bagi yang sudah haji. Sampai dia menyembelih kurbannya. Itu menurut Ibnu Abbas. Tapi menurut Siti Aisyah, tidak. Falam yahrum, tidak mengharamkan apapun ala Rasulullah kepada Rasulullah sesuatu yang telah Allah halalkan sampai beliau menyembelih hewan kurbannya. Artinya paling yang diharamkan itu saja soal motong kuku dan yang lainnya boleh. Seperti ya tidak perlu pakai pakaian ihram, biasa saja pakai. Kemudian ini penjelasannya panjang tapi waqad dhahaba Sa'id bin al-Musayyib ila annahu la yatanib syai'an mimma yastami al-muhrim illa jima lailatul jam'i. Nah, menurut Sa'id ibnu Musayyib ini seorang tabi'in, bukan sahabat, seorang tabi'in yang di apa yang dikuburkan di kuburan Baqi juga. Tapi menurut berita itu kuburannya tersabit jalan. Nah, menurut Sa'id bin al-Musayyab tidak boleh meninggalkan atau menjauhi sesuatu dari apa yang telah Allah, seorang yang sedang ihram
kecuali tidak boleh melakukan jima pada hari di Mina itu, hari melempar jumroh. Nah itu masih belum tahlul. Jadi kalau sudah melakukan nanti tawaf dan sa'i itu tahlil pertama. Kemudian kalau baru melempar jumroh juga itu bisa tahap pertama. Tapi kalau sudah melengkap sampai tawaf dan sa'i itu sudah halal semuanya. Nah, memang sudah dibolehkan menggunakan pakaian biasa, tetapi kondisinya masih belum tidak boleh melakukan jima atau bersetubuh dengan suami istri yang masih di Mina, yang belum melakukan tawaf sa'i. Itu menurut Sa'id bin Al-Musayyab. Itu ini untuk jamaah haji. Saya kira bagi kita di sini tidak ada larangan untuk yang tidak melakukan. Kemudian bab taklidi lagona, bab memberi tanda pada binatang yang akan dikurbankan. Ada sana Abu Nu'aim, ada sana Amash, an Ibrahim, an Aswad, an Aisyah, ada Siti Aisyah radhiallahu anha. Walat berkata Siti Aisyah, ahda menyiapkan hewan kurban siapa Nabi Nabi SAW marotan sekali gunaman berupa domba. Jadi berkurban itu mau pakai domba silakan, sapi juga boleh saja atau yang lain. Nah, yang umumnya yang dikenal dalam hadis-hadis ini adalah domba atau kambing atau sapi dan onta nanti yang umum. Hadasan hadis berikutnya hadasan Abu Nu'man, hadasan Abu Wahid, hadasan Amash, hadasan Ibrahim bin Aswad, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiallahu anha, qalat berkata Siti Aisyah, kuntu ada aku ini abdilu memberikan tanda atau nyangkang al-qalida terhadap binatang-binatang yang akan dikurbankan ke Nabi untuk Nabi SAW. Fayuqallidu maka memberikan tanda Nabi al-ghanam terhadap domba. Wayukimu dan bermukim tinggal Nabi ahli di keluarganya halalan dalam keadaan halal. Tidak ada larangan apapun. Jadi seperti binatang-binatang atau sapi yang akan digunakan itu silahkan dikasih tanda. Ya, kalau di kita sapi A siapa saja dikalungkan di lehernya itu. Karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Dikasih tanda binatang-binatang yang kalau di kita di sekarang tahun lalu sudah dikasih dinding pemisah supaya binatang yang akan dikurbankan dengan yang belum dikurbankan tidak melihat. Kira itu baik-baik saja silakan supaya tidak stres barangkali binatang. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Hammad, hadatsana Mansur bin Al-Mu'tamar, hadatsana Ahmad bin Katsir, akhbaruna Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad dari Aswad Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, kuntu ada aku ini abdilu menandai wala idal gunami terhadap binatang-binatang yang dikorbankan dari jenis domba dan Nabi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat palsu maka mengutus artinya mengutus supaya ini binatang dibawa ke Mekah ya dengan itu binatang yang akan dikorbankan sembahyang kusuk kemudian beliau tinggal di Madinah halalan dalam keadaan halal dalam arti tidak ihram. Jadi sekali lagi ini sebagai dalil untuk orang yang korban tidak di tempatnya tetapi di tempat lain seperti yang dilakukan saat ini. Boleh-boleh saja karena zaman dahulu juga Nabi dengan para sahabat melakukan. Beliau tetap tinggal di Madinah tapi berkorbannya dikemekahkan. Dan hadis berikutnya hadatsana Abu Nuaim hadatsana Zakaria an Amir an Mas'ud an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Siti Aisyah fatal tu aku telah menandai di haji Nabi terhadap binatang kurban Nabi SAW takni al-qalaid yaitu ya dikasih kalung-kalung gitu kan. Qabla ayyuhrima sebelum beliau menunaikan ihram. Ini pada saat ibadah kelihatannya. Ditandai dahulu binatang yang akan dikurbankan.
ya dengan diberi dikalungkan di lehernya biasa. Ya, seperti artinya kita juga mencontoh Nabi. Kemudian hadasana Amar bin Ali, hadasana Mu'ad bin Mu'ad, hadasana Ibnu Auf, Adil Qasim, Ummul Mukminin dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat berkata Ummul Mukminin, Siti Aisyah, fatal tu aku telah menandai pola idaha terhadap binatang-binatang untuk dikorbankan bin ihnin dari wol kain wol karena ini yang ada kain wol itu di sisi. Jadi menandai di sini dahulu menggunakan kain wol, artinya pakai benang, mungkin benang dari kain wol. Ya seperti di kita saat ini silakan menggunakan benang apa saja, benang saja yang kita miliki. Apakah mau pakai tali rapia, mungkin nggak boleh boleh saja, atau pakai kain yang lain juga tidak ada masalah. Karena ini dari Ummul Mukminin, artinya Ummul Mukminin Siti Aisyah. Siti Aisyah beliau menceritakan, beliau menandai binatang-binatang yang akan dikorbankan oleh Nabi itu menggunakan kain wol. Kain wol memang mahal mungkinnya, tapi digunakan untuk menandai binatang. Karena yang ada saat ini mungkin hanya dari kain wol. Kalau sekarang kita banyak menggunakan benang atau menggunakan tali rapia, boleh-boleh saja. Dan di hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad haddatsana akhbarun Abdul A'la bin Abdul A'la an Ma'mar an Yahya an bin Abi Kasir an Ikrimah dari Ikrimah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Nabiyallah isminya Nabi Allah ro'a melihat Nabi Allah rajulan kepada seseorang laki-laki ya suku yang menggiring si laki-laki itu pada badanatan terhadap seekor onta. Ola, kemudian Nabi bersabda, idkabha, tunggangilah, naikilah itu ontakmu itu. Ola menjawab si laki-laki itu, indah badanah, sesungguhnya Nabi ini mau dia dikurbankan, onta ini. Ola bersabda lagi Nabi, idkabha, tunggangilah itu ontakmu itu. Walaupun mau dikurbankan, tidak apa-apa dijadikan tunggang. Ola kemudian berkata, si laki-laki tadi, balakot ru'ayatuhu, maka aku memperhatikan terhadap si laki-laki itu rogi buha akhirnya menunggangi atau menaiki unta itu. Yusayiru dari sebelah kiri Nabi. Yusarun Nabi SAW berjalan sebelah kiri Nabi. Wanaklu sedangkan sandal pi unukiha dikaitkan di pundak onta. Jadi tidak pakai sandal, menunggang onta. Nah, itu ada di sebelah kiri Nabi SAW berjalan beriringan dengan Nabi. Tapi onta yang tadi dituntun itu jadi dinaiki dengan cara ya disebutkan wanak muda sendal Nabi Rukiha berada di pundak onta, artinya sandalnya dibuka atau sepatu tidak digunakan pada saat dia menunggangi onta. Jadi walaupun mau dijadikan kurban, silahkan saja ditunggangi. Kalau itu binatang besar, seperti onta atau sapi juga boleh, tapi dipekerjakan membajak sawah. Dan hadasan Utsman bin Amar akhbarona Ali bin Al-Mubarak an Yahya an Ikrimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berasal dari Nabi. Artinya ini hadis hadis marfu. Hadis marfu itu sampai kepada Nabi. Ada juga kan kita mengenal istilah hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hanya sampai kepada sahabat. Dan kita juga suka menyebut hadis yang dari berasal dari sahabat itu disebut athar, jejak, jejak para sahabat. Seperti misalnya sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, 23 rakaat itu bukan dari Nabi, itu dari Sayyidina Umar. Nah, sumbernya dari Sayyidina Umar itu disebut asar. Bolehkah kita sholat
23 rakaat silakan. Sebab kata Nabi, iktadu bil ladaini Abi Bakrin wa Umar gitu kan. Ikutilah, anutlah atau ya ikutilah jejak teladan dari dua sahabat yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dia juga bertanya, ya boleh-boleh saja kita melakukan sholat tarawih di luar 11 yang di kita lakukan 11, tapi di tempat lain ada yang lebih dari 11 sampai 23 boleh-boleh saja. Toh dasarnya jelas. Walaupun memang itu sifatnya mauquf dari seorang sahabat, tetapi nanti ada hadis Nabi yang membolehkan mengikuti para sahabat. Bahkan bukan hanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain juga boleh. Karena mereka itu, kalau dalam ilmu hadis, semua sahabat itu dinyatakan adil. Diterima hadisnya. Baru kemudian yang diseleksi oleh para ahli hadis itu adalah tabiin sampai kepada pemberita terakhir pada. Tapi kalau cerita tentang sahabat pasti masuk lolos, tidak mungkin ditolak dari sahabat. Karena sahabat itu dikatakan adil semua, orang baik-baik. Walaupun nanti adanya kita tahu dari eh, Syiah misalnya tidak mengetahui para sahabat, tidak hadis. Tentu tidak semua Syiah. Ya, kalau Syiah Zaidiyah itu yang di Yaman, yang terkenal dengan sebutan putih, nah itu Syiah baik-baik, mirip dengan kita Ahlussunnah. Mereka hanya menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi khalifah itu bukan Sayyidina Abu Bakar tapi Sayyidina Ali. Tapi mereka tidak mengecam ya dia itu pada Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Mereka baik-baik saja. Terus Syiah Jaidiyah. Tapi kalau Syiah yang lain ada yang berlebih-lebihan, bahkan menyatakan bahwa wahyu itu salah turun harusnya ke Sayyidina Ali, ini ke Nabi Muhammad. Itu yang ada aneh. Tapi dalam hal peperangan, walaupun itu Syiah, Syiah Imamiyah, kita mau berpihak kemana? Mau ke Iran kah atau ke Amerika? Ya tentu saja lebih dekat kepada Iran kan? Sama seperti waktu dahulu zaman Nabi terjadi peperangan antara Romawi dan Persia dengan Iran kalau sekarang. Nah, kaum musyrikin berpihak ke Persia, sama-sama musyriknya waktu itu. Tapi Nabi lebih berpihak kepada Romawi karena lebih dekat. Jadi kalaupun sekarang kita harus ditanya harus berpihak kepada yang paling dekat ya tentu saja ke Iran. Jadi berpihak kepada Iran. Tapi terserah itu bisa masing-masing. Jadi kalau ditanya itu yang paling dekat itulah yang. Tapi katanya kata pendapat Syekh Ali Khamenei, kabar itu kalau di Katolik itu paus. Jadi pemimpin Syiah Imamiyah sedunia itu itulah wali paksa Iran itu. Kalau sekarang anaknya itu Mujtaba itu kan. Itu bukan saja pemimpin politik di Iran, tetapi sesungguhnya pemimpin agama untuk para penganut Syiah di seluruh dunia. Istilahnya dalam istilah bahasa Iran itu rahmat. Berarti sama dengan paus Katolik. Kan paus juga selain pemimpin Vatikan juga pemimpin Katolik seluruh dunia. Nah, menurut Ali Khamenei, beliau mengatakan tidak boleh mencela para sahabat. Jadi makin dekat kita makin pas. Nah, beliau tetap menghargai para sahabat, walaupun tidak menggunakan hadis-hadisnya, tidak menggunakan hadis, sehingga mereka sholatnya juga agak beda dengan kita kan. Demikian juga pada saat adzan juga beda. Padahal kita tidak mengenal pernyataan dalam adzan wa asyhadu anna wa aliyan waliyullah kan tidak ada itu. Ada di Syiah itu ada pernyataan itu. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Sayyidina Ali itu ada wali Allah. Nah itu ngarang, ngarang orang-orang Syiah. Karena di hadis-hadis itu tidak dikenal. Karena memang mereka tidak menggunakan para sahabat. Tidak tahu dari mana
Arab sendiri. Nah, kalau belajar ilmu hadis seperti tadi, mesti ditelusuri jejak yang ditelusuri itu mulai tabiin, dan nanti para ulama yang lain. Tapi kalau udah di sahabat, pasti adilnya para sahabat. Tidak ada yang menolak terhadap para sahabat. Kita mengenal ada hadis Bukhari, ya ini hadis Bukhari yang dipelajari. Ada hadis Muslim, itu semuanya sahih. Karena sudah dipelajari bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis yang diterima Imam Bukhari Muslim itu sudah teruji. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh imam-imam ahli sunnah seperti Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan sebagainya, masih ada kemungkinan tidak sahih hadis itu. Dan seterusnya, panjang cerita itu. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an bin Najih an Mujahid an Abdurrahman bin Abi Alayla an Ali radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Ali Amaroni telah memerintahkan kepada siapa Rasulullah SAW an atasoddaqo untuk bersedekah aku bijalalil budni dengan bagian kurban dari onta itu allatina hartu yang aku sembelih buat babi juludiha dan dengan kulit itu onta atau yang dikurbankan itu. Jadi semua yang dikurbankan itu harus dibagikan kepada mustahik kecuali wakilnya atau mudhohi yang berkorban bisa mengambil yang kita kenal nanti menurut sejumlah pemahaman para ulama dari sudut sepertiganya misalnya. Kan kalau ternyata yang mudhohinya ingin kulit juga boleh saya dikasih. Tapi kalau tidak minta itu biasa minta dagingnya sudah kulitnya itu susah mengelolanya. Kalau dicacah kemudian dibagikan, wah itu sayang kulit itu. Jadi belum tentu bisa masaknya juga mau diapakan, mau di sop kikil, kita tidak biasa dari tukang kikil barangkali bisa. Maka biasanya dilelang kan dia. Tapi jangan lupa hasil lelangnya itu jangan dikembalikan kepada yang berkurban, dikembalikan kepada mustahil, pada yang berhak menerimanya. Silakan atau jangan disumbangkan ke masjid, itu tidak lepas. Karena menurut hadis ini kulitnya juga dibagikan. Jangan sampai dimiliki oleh pro. Harus dikembalikan ke masjid, bagikan. Ini dasarnya hadis sahih jelas. Ada hadis ini. Wabijulu diha itu istilah. Dan dengan kulitnya juga dibagikan. Nah, kalau mau dibagikan kulitnya boleh, tapi untuk kepraktisan biasanya dilelang kita kan. Yang dibagikan uang. Tapi yang pasti jangan lupa di panitia nanti jangan sampai dimiliki oleh mukorrim atau dibagikan kepada orang tertentu saja pada mustahik. Walaupun nanti mustahiknya itu ya panitia juga. Tapi itu bukan sebagai upah karena tidak boleh diupah panitia itu. Tapi kalau mau dikasih penjualan kulit ya boleh. Tapi itu sebagai mustahik. Karena nanti menurut pendapat para ulama tidak boleh diupah. Kalau di kampung biasanya yang menyembelih dikasih kepala gitu kan ya. Kepala dari sebagai upahnya sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau mau dikasih sebagai dia mustahil boleh. Jadi ini masalah kecil saja, masalah ikrar. Hati-hati dalam transaksi itu masalah ikrar itu yang bisa menyebabkan transaksi itu benar atau tidak. Karena ikrar ini, pernyataan ini, ya berarti dalam ajaran Islam memiliki makna. Jangan seperti kata William Shakespeare, apalah arti sebuah kata-kata. Tidak, dalam Islam itu punya arti. Seperti kita yang tadinya haram dengan calon istri, misalnya tidak boleh kita berhubungan dengan istri, tapi bisa menjadi halal gara-gara kata-kata. Kata-kata yang menyatakan
saya nikahi setelah diserahkan oleh wali, saya nikahi si Anu putra Anu dengan mas kawin sekian, itu hanya kata-kata jadi halal, itu kan status jadi istri. Demikian juga dalam transaksi-transaksi lain itu harus jelas akannya. Jadi mulut ini punya fungsi. Jadi ini saya serahkan, tetapi ini Anda sebagai mustahik, insya Allah. Tapi kalau saya serahkan ini sebagai upah, nah itu tidak boleh. Jadi dalam hal ini hati-hati nanti panitia, terutama dalam dalam ikrar pernyataan. Karena kata-kata itu memberikan arti. Sama seperti tadi, orang bisa bercerai gara-gara kata-katanya. Saya talak, bisa kata suami itu jadilah talak. Kata-kata itu juga kan. Atau saya rujuk, saya kembali lagi, itu juga kata-kata. Jadi sekali lagi soal kata-kata punya arti dalam ajaran Islam. Kemudian di hadis terakhir, Hadatsana Ibrahim bin Al-Mundhir, hadatsana Abu Damrah, hadatsana Musa bin Uqbah, Nabi qala berkata Musa bin Uqbah, Aroda menghendaki siapa Ibnu Umar al-Hajjah melakukan berhaji. Ama hajatil huriyah pada tahun haji huriyah kemerdekaan. Bi adi Ibnu Zubair pada zaman Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah bin Zubair itu masih keponakan Siti Aisyah. Kalau tidak salah putranya Siti Asma. Kakaknya Siti Aisyah. Radhiyallahu anhu. Wakila maka diucapkanlah kepada Ibnu Jubair, innan nasa sesungguhnya orang manusia kainun ada bainahum di antara manusia itu kitalun peperangan wan khobu duka dan kami khawatir mereka bisa menghalangimu. Kita nanti mengenal setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin kan pada zaman Sayyidina Ali terjadi peperangan antara kaum muslimin sendiri, pertentangan antara kaum muslimin. Bahkan nanti Siti Aisyah karena protes, kalau tidak salah protes tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman supaya segera dihakimi Sayyidina Ali, sampai melawan terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah dan para sahabat. Yang saat itu Siti Aisyah menunggang unta, sehingga nanti disebut perangnya juga perang Jamal. Gara-gara Siti Aisyah sebagai komandan perang itu naik unta, maka disebut perang Jamal. Nah, kalau tidak salah waktu itu yang menjadi gubernur Mekah itu adalah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, masih saudara Siti Aisyah. Nah, diceritakan di sini terjadi peperangan, hati-hati bisa menghalangimu untuk melakukan kelihatan ibadah haji. Kemudian Pak Kola maka berkata itu Ibnu Jubair atau siapa? Lakon kana lakum bi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di diri Rasulullah SAW itu contoh-contoh terbaik. Ida asna idan pada saat itu asnau aku memperbuat kama sunnah sebagaimana yang dibuat oleh Nabi. Ushidukum aku menyaksikan kepada kalian andi aujab umrotan. Maka sesungguhnya aku akan melakukan umroh. Ini bukan haji, ternyata umroh. Hatta idza kana sehingga apabila telah ada itu Abdullah bin Jubair bihodohir baidai di tanah yang bernama Baida. Ola berkata Abdullah bin Jubair, masya'anul haji. Apa perilaku haji wa umroh dan umroh illa wahidun kecuali sekali. Nah, ini pola haji kiron dibarengkan antara ibadah haji dan umroh. Ushidukum aku menyaksikan kepada kalian andi aku sesungguhnya aku jamaah itu aku menggabungkan hajatan haji ma umroh dengan umroh. Wahda dan aku akan menyembelih hajian terhadap sembelihan peladan yang telah ditandai istaroh yang aku telah membelinya. Gitu kan. Atau kodima maka pada saat beliau tiba di Mekah, Patoba maka tawaf itu Abdullah bin Jubair bil baiti di Baitullah wa Sofa dan di Bukit Sofa Marwah. Walam yazid dan tidak menambah dzalika terhadap itu, walam yahlil dan dia tidak tahlil min syai'in dari sesuatu haruma yang telah diharamkan hatta yamin nahri sehingga pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.
Pahako wan haro maka beliau pahalako maka beliau mencukur wan haro dan menyembelih. Waro'a dan beliau melihat an kodo sungguh dia telah menyelesaikan tawaf terhadap tawafnya lil haji. Ternyata musim haji ini. Lil haji untuk haji wal umrah dan umrah bitawafihi dengan tawafnya al awali yang pertama. Semoga kemudian Abdullah bin Jubair berkata, "Kadzalik demikianlah sona'at telah memperkuat siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi ini cerita sahabat yang mengerjakan haji dan umroh ini dengan pola haji kiron. Haji kiron itu menggabungkan pelaksanaan haji dengan umroh sekaligus. Boleh-boleh saja. Sudah kita ketahui ada tiga pola kan. Ada ifrod. Kalau ifrod mendahulukan umroh kemudian haji. Ada tamatu. Kalau tamatu sebaliknya mendahulukan umroh membelakangkan haji. Dan ada haji kiron itu menggabungkan antara haji dan umroh sekaligus. Tiga-tiganya boleh saja dilakukan. Nah, sahabat ini juga atau Abdullah bin Jubair melakukan hal tersebut walaupun dikhawatirkan terjadi dihadang ada peperangan gitu kan. Sama seperti sekarang ada peperangan Iran dan Amerika. Khawatir juga tembak rudal Iran. Nah, saat itu bukan perang di udara tetapi perang di daratan. Tapi beliau tetap berangkat mau melakukan ibadah haji dan nampaknya bisa. Tapi pola yang digunakan itu adalah mungkin supaya lebih singkat, lebih cepat, itu haji kiron, menggabungkan antara ibadah haji dan umroh sekaligus. Karena Nabi SAW juga memberikan contoh seperti, nah, seperti biasa beliau melakukan tawaf, tawaf di Baitullah maupun di Safa dan Marwah, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain tidak disebutkan di sini, termasuk mungkin ke padang rumah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina dan sebagainya. Sampai beliau juga melakukan kurban. Dengan kurbannya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, dibawa dari Madinah katanya, karena sudah ditandai. Kalau yang dilakukan oleh jemaah haji dahulu itu sambil nuntun binatang yang akan dikurbankan. Kalau yang kita sekarang kan tidak ada yang nuntun domba bawa ke pesawat. Kita beli mendadak nanti di Mekah. Karena tidak mungkin kita membawa domba dari sini. Nanti susah ditempatkan di mana. Kemudian pahalaku maka dia mencukur. Nah itu nanti pada saat tahalul itu ada dua macam. Apakah menggunting rambut sebagian saja, 3 lembar cukup, atau menggunduli. Silahkan. Kalau mau menggunduli itu yang paling disukai oleh para sahabat Nabi dan oleh Nabi. Dan yang menggunting juga, kalau kita ada di Mina itu banyak tukang cukur itu, silahkan. Atau kita mau mencukur antara jamaah juga terjadi. Boleh-boleh juga, tapi harus disiapkan dari sini gunting dan alat cukur yang lainnya baru supaya lancar. Jangan sampai seperti waktu itu saya juga ikut mencukur jamaah di lingkungan kami gitu. Karena kita bukan tukang cukur, itu tidak biasa. Agak sulit gitu, kelamaan nyukurnya itu. Karena ya kita tidak ahli cukur mencukur. Walaupun menggunakan gunting, ada silet, kelamaan. Tapi kalau cukur lebih cepat, karena sudah terbiasa. Silahkan saja. Saya kira itu mungkin bahasan kita pada hari ini. Jadi kalau ada diskusi